Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah bagi ibu yang ada di rumah. Selamat malam bagi pemirsa ada di rumah, khususnya pemirsa yang sering melihat tontonan kita yang nggak waleh-waleh ya, khususnya masih bersama Bengkel Padang Hati. Padang hati nih, padang pikiran nih, lancar rezeki nih. Baiklah ibu-ibu, untuk hari ini bisa perkenalkan panjenengan dari mana ibu? Monggo. Majelis Salim Thoriqul Mustaqim Selo Panggung. Weh, cantik sekali. Tepuk tangan yang meriah, yuk. Biar semangat jangan di rumah. Baiklah, hari ini tidak ketinggalan kita ditemani narasumber ya dari Padepokan Padang Hati bersama Gus Zakaria. Langsung saja kita tanya beliau hari ini temanya, Gus. Saya serahkan jenengan, temanya untuk hari ini apa, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Baik-baik saja. Iya, Gus, mohon maaf. Betul, ada gangguan sedikit, Gus, soalnya troubleshoot dalam rumah tangga atau troubleshoot. Nah, itu yang kalau saya berbicara jujur malu pada ibu-ibu. Lah ibu-ibu ini kan kelihatan cantik-cantik. Cantik-cantik, bersinar dan berseri. Dari mana ibu-ibu? Majelis Salim Thoriqul Mustaqim Selo Panggung. Loh, semangat semua. Ada yang tante-tante. Yang penting semuanya mudah-mudahan diberikan Betul. Amin ya rabbal alamin. Allah memberikan kelimpahan rezeki. Amin. Dan tentunya juga Allah memberikan padang atine, padang pikirannya dan juga lancar rezekine. Amin. Nah, tentu gini, Bu, dalam rumah tangga sering kita ada permasalahan-permasalahan, baik permasalahan itu kecil atau permasalahan itu besar, yang kemudian menjadikan kita di dalam rumah tangga itu tidak kerasa, gak betah, Bu. Sampai-sampai terjadinya perceraian. Nauzubillah min dzalik. Walaupun perceraian itu di dalam Islam itu diperbolehkan, karena salah satu perkara yang halal yang kemudian dibenci oleh Allah adalah perceraian. Abghadul halali indallahi thalaq. Sesuatu yang dibenci, sesuatu yang boleh tetapi dibenci oleh Allah adalah talak atau perceraian. Baik itu perceraian disebabkan oleh karena suami atau karena istri atau bahkan karena keduanya, tetap saja bahwa perceraian itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya kalau kita menghindari dengan sekuat tenaga, semampu kita untuk mempertahankan rumah tangga yang telah kita bangun. Dalam sebuah hadis dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, bagaimana agar rumah tangga itu tetap harmonis? Maka rumusnya adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ibu-ibu, di surga itu ada bidadari tidak? Ada kan? Kita sering memahami bahwa di surga itu ada bidadari, Mas. Bidadari itu cantik. Nah, kira-kira di rumah ibu ada bidadari enggak? Loh. Enggak ada. Di rumah ibu ada bidadari tidak? Ada. Harusnya ada. Siapa itu? Bahwa ibu, istrilah yang seharusnya menjadi bidadari di dalam rumah tangga. Betul, Ibu? Betul tidak? Ya. Harusnya istri bisa menjadi bidadari bagi suami-suaminya masing-masing. Tetapi pada kenyataannya sekarang banyak istri yang tidak bisa menjadi bidadari dari suaminya masing-masing. Bahkan banyak istri yang hanya bisa menjadi mak lampir. Iya betul Ibu ya. Ibu mohon maaf, boleh bertanya, kalau macan cantik ini di sini saja atau waktu di rumah?
Waktu hadir di acara-acara pengajian atau mau ke pasar atau kemana begitu ibu ya. Biasanya itu dandan mas, wah ya, PGC, di blush on, gincune, mari kerok ya alisnya dikerok, mari diganti jentit nih ini, mari kuku danan luntur. Alisnya sampai gini di atas. Sampai digowai-ngowai. Itu hanya ketika acara-acara begini, pengajian, majelis taklim. Tapi begitu panjenengan itu khidmah kepada suami, ya wis omo eneke ngono nggih. Wis dasteran. Dastre iki yo jebol-jebol. Mobrot lekeke iki. Wis ambune iku minyak angin. Pete. Ya Allah, wis gawe templekan masuk angin ya Allah. Maka bagaimana suami bisa merasakan bidadari kalau kemudian panjenengan tidak bisa khidmah yang baik kepada suami-suami panjenengan? Maka sebetulnya rumusnya ada pada ibu-ibu. Mengapa pada tahun berapa itu saya ingat ada seorang perempuan yang mohon maaf nggak usah kita sebut namanya saja ya, karena seorang artis itu ibu, seorang artis yang kemudian menjual dirinya dengan harga 80 juta. Ternyata yang beli juga banyak bu. Jadi yang pengen beli apemnya artis itu ternyata banyak ibu. Padahal harganya 80. Apakah mereka yang beli itu tidak ada di rumah? Ada, di rumah juga ada. Tetapi di rumah itu berbeda. Karena yang di luar itu angel, yang di dalam itu mak lampir. Betul ibu ya? Maka rumus pertama, ketika kita ingin mempertahankan rumah tangga kita adalah pertama adalah ibu harus bisa menjadi bidadari di rumahnya panjenengan masing-masing. Yang kedua, rumusnya adalah suami juga harus siap untuk menyiapkan surga di rumahnya masing-masing. Ibu, macak niku butuh modal apa mboten? Butuh nggih Bu nggih. Butuh. Biasanya dimodali nggak sama suami? Jujur Mas. Punjernya nih. Jadi ternyata ibu-ibu tidak dimodali ibu ya. Masya Allah. Lah bagaimana kok sampai suami panjenengan itu tidak memodali panjenengan untuk panjenengan bisa menjadi bidadari? Sebetulnya yang salah tetap pada istri bu. Seandainya panjenengan ibu macak yang cantik, bedaan, brengesan, gawe alis, pakai baju yang bagus, yang wangi, kemudian tanya ke suami, Mas, ngersakin apa mboten? Iya, kemudian suami mengatakan, iya dek, oke, lanjut. Begitu selang 1 bulan, ketika bedaknya habis, dia kan bisa minta pada suami, Mas, bedak ente. Loh lah, sebulan ini lagi tak tukokke lah yang bengi mbok grasuki. Nggih. Mas, pamiku cebol. Lah dek cirong sasi. Mas, wingi kok yo wis arep tuku maneh. Ya Allah, Mas, klambi ku lho bengi yo mbok odos-odos kaya apa. Bener gak Ibu? Bener gak? Loh, kenapa suami tidak bisa modali panjenengan? Karena memang suami tidak pernah merasakan apa yang dia modali, Bu. Wedake sampeyan iku mung gawe wong liya, Ibu. Nggih. Jenengan wedaan iku gawe nang jaba to, gawe becek, gawe nang pasar, gawe pengajian. Begitu jenengan ngadep nang bojone wis gak wedaan blas. Nggih. Iya, ini yang menjadi suami itu kemudian tidak bisa memberikan apa yang panjenengan minta. Seandainya panjenengan itu khidmah yang baik kepada suami panjenengan, tentu suami panjenengan juga akan memberikan kewajibannya yang terbaik kepada panjenengan. Yang ketiga, faktornya adalah anak. Anak harus bisa khidmah, harus bisa hormat kepada orang tua. Kalau anak kemudian susah untuk khidmah kepada orang tua, anak sudah tidak bisa menghormati orang tua, anak tidak bisa menghormati orang tua,
tidak bisa menempatkan posisinya kepada orang tua, siapa yang salah? Yang salah tetap orang tua, baik suami maupun istri. Karena contoh awal anak, kiblat anak adalah orang tua. Ibu, anaknya ada yang bosok. Lho kau no? Ya Allah. Jadi anaknya panjenengan ra ono sing bosok bukale panjenengan. Boten. Lah menjadi pertanyaan, panjenengan bosok kali bojone napa boten? Boten. Ala ya kuwi masalah. Memberi contoh. Ibu, seandainya panjenengan gelem bosok karo bojone panjenengan, Bu, tentu anak-anaknya panjenengan juga akan bosok pada panjenengan karena mereka melihat contoh nyata dari panjenengan. Bu, Ibu, anaknya panjenengan ngapunten ada yang sering pakai celana sak menten, rok sak menten, kaos sak menten ngoten Ibu? Alhamdulillah. Berarti saya yakin panjenengan ini di rumah juga pakai yang demikian, wis tutup ngeten niki, gawe jubah, gawe kerudung ngoten ta, Bu? Ana sing guyu. Jangan-jangan niki ibu-ibu niki pengajian tok gawe kerudung, gawe jubah. Begitu nang omah buka sakmene. Ya Allah. Ini ada pertanyaan Gus, mohon maaf pertanyaan. Apakah dari anak nakal, perceraian, apakah bisa disebutkan dari hal gaib, Gus? Lah. Pertanyaan saya, Gus. Tuh. Bisa jadi, Mas. Jadi suami nakal, istri nakal, anak nakal itu bisa karena gangguan gaib. Loh, kok bisa, Pak? Iya, Ibu. Bu, ada satu jin. Jin itu kan banyak macam-macam ya, Bu ya. Ada satu jin yang dia tugasnya memang merusak rumah tangga. Namanya dalsim. Dalsim itu nama salah satu jin, kelompok jin yang dia tugasnya adalah merusak hubungan rumah tangga seseorang. Ada satu jin yang tempatnya, mohon maaf, saya lupa namanya, tetapi ada satu jin yang tempatnya itu, mohon maaf, di kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan. Yang ini yang mengganggu. Ketika ini mengganggu kepada seorang laki-laki, maka dia tidak akan puas dengan istrinya. Dia akan cari lagi. Berarti dia sedang kena gangguan jin yang ada di kelaminnya. Si istri juga demikian. Ketika jin itu masuk ke dalam kelaminnya si istri, seorang perempuan, maka si istri tidak akan puas dengan satu laki-laki. Bisa masih pengen dengan yang lain, begitu orang lanang ganteng ngoten, pikirannya kemana-mana. Kameramen loro gondrong ngono iki. Pemenang harus yang gurih gede dhuwur kae. Wah. Begitu. Itu karena memang ada gangguan begitu. Nah, ketika ada gangguan di dalam rahimnya, kemudian si istri ini hamil. Bisa ini masuk ke anak. Maka anaknya jadi nakal. Islam itu mengajarkan ketika kita mau berhubungan suami istri, Islam mengajarkan untuk berdoa. Ibu-ibu apa doanya? Betul. Monggo kula tuntun ibu-ibu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sing nerokke tak dongakno muga-muga meneh anak-anake saleh-salihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitana wa jannib ma razaqtana minasyaitonir rajim. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita mau berhubungan suami istri. Nah, terus panjenengan nggak hafal. Terus biasanya dongane piye, Bu? Bismillahirrahmanirrahim, Bro. Ya Allah, Bu. Tambahi nggih, Bu nggih. Tambahi di depan ditambahi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudz itu dalam rangka minimal untuk meminimalisir kita dari gangguan-gangguan jin. Ibu, Bu, tahu nggak? Ketika kita melakukan hubungan suami istri, ada seorang laki-laki melakukan hubungan suami istri dengan perempuan, yang kemudian dia lupa untuk berdoa, maka jin ikut serta di dalamnya. Maka biasanya ngapunten, sering nemu Ibu,
ketika seseorang belum menikah, kemudian melakukan hubungan suami istri, biasanya sering jadinya daripada yang sudah menikah. Oke. Jenengan sering nemu napa mboten? Sering nemu napa mboten? Ada yang kemudian dia LKMD. Napa LKMD? Lamar keri meteng dhisik. Nggih. Nggih. Diuji coba dulu. Nah iki. Ini ya, karena ada turut serta campur tangan dari bangsa jin. Ketika itu kemudian kita membuat melakukan hubungan suami istri tidak berdoa, maka nanti ketika menjadi seorang anak, maka anaknya panjenengan ini katutan bangsa jin. Maka kadang-kadang anak-anak kita diomongi angel, dijak ngaji angel, dijak ngibadah angel, krono katutan bangsa Jin. Mungkin ada yang mau bertanya seputar gangguan-gangguan di rumah tangga, gangguan-gangguan anak nakal atau suami neng omah mecucu, jatah kurang, mungkin monggo yang ibu-ibu yang cantik-cantik satu persatu nggih. Nggih Gus nggih, satu persatu nggih, keluhan enggak apa-apa. Ibu-ibu ada yang mau bertanya silakan atau mau konsultasi Ibu, monggo silakan. Konsultasi. Monggo. Sebutkan namanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Nur Halim dari Majelis Taklim Thariqul Mustaqim. Mau bertanya, ada tetangga saya, nggak apa-apa ya tetangga. Iya. Orangnya kehidupannya ekonominya lancar, alhamdulillah. Tapi anaknya laki-laki itu makannya minta ampun. Terus setiap hari sore itu saya yang ngajarin ngaji. Ya, alhamdulillah. Terus pundi solusinya supaya anak itu nurut sama orang tua. Kadang sama orang tua itu kasar. Kataannya kasar. Mungkin salah terus orang tua. Padahal sudah berupaya mungkin minta apapun diberikan. Nggih, usia berapa Ibu anaknya? Usia kelas 1 SMP. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang luar biasa. Ini sering kita jumpai di dalam masyarakat, sering demikian Ibu. Perlu panjenengan pahami bahwa ada masa-masa anak ini disebut murohek atau anak menjelang dewasa. Belum masuk dewasa tapi menjelang dewasa. Nah, ketika anak menjelang dewasa, ini anak sedang mencari jati dirinya, Ibu. Jati dirinya yang sedang dia cari. Jadi dia sedang mencari jati dirinya, dia akan mencari ketenangan batinnya. Nah, kalau orang tua tidak bisa menjadi sebagaimana yang harapan anak, maka nanti dia akan mencari di luar sana. Ini yang akan berbahaya itu. Maka pergaulannya nanti yang akan menentukan karakteristik anak tersebut. Oleh sebab itu, saya punya saran Ibu, baik buat siapapun yang panjenengan yang ada di rumah juga. Ketika panjenengan menghadapi anak yang di usia-usia menjelang dewasa, jangan diomongi, tapi diajak omong. Beda ini. Kalau diomongi, panjenengan cenderungnya ngomongi. Biasanya ini sering dilakukan ibu-ibu nggih ya. Menjustis. Anaknya niku sering motoke diomongi. Kowe kudu ngene. A B C D E F G. Ngoten nggih. Niku jenenge diomongi. Tapi berbeda dengan diajak omong. Diajak omong itu duduk bersama. Ya entah suasananya sambil nyantai, sambil ngopi atau sambil apa, sambil diskusi obrol-obrolan. Kemudian dikatakan, iya. Bagaimana yang pernah saya terapkan juga. Saya punya anak laki-laki. Bagaimana cara mengajarkannya? Ketika saya bertemu misal seorang teman saya yang kemudian dulu waktu masih sekolah, sama-sama satu sekolah dengan saya. Kemudian teman ketika sore ketemu itu saya kata tuh, teman saya masih belum mandi, masih kerja, pulang dari kerja. Dan sambil jalan sama. Loh itu teman saya loh, Le. Teman saya loh, Nak. Loh kok iya ta ya? Iya, teman saya.
Kok bisa beda? Yaitu karena ayah dulu sekolah, dia tidak melanjutkan sekolah. Seandainya dia melanjutkan sekolah, tentu dia masa depannya juga akan cerah. Jam segini sudah maca rapi seperti ayah. Maka sampean harusnya juga rajin sekolah, biar nanti masa depannya juga cerah. Kira-kira semangat sekolah enggak? Nah, maka itu namanya diajak omong, bukan diomong. Diajak omong. Itulah caranya. Maka panjenengan orang tua harus bisa menjadi teman bagi anak, harus bisa menjadi sahabat, harus bisa menjadi teman curhat, harus bisa menjadi orang tua. Itu saran saya. Tema kita hari ini kan terkait gaib, gangguan gaib di rumah tangga dan kenakalan. Betul. Mungkin ibu-ibu ini ada yang sedikit koreksi pusing atau mual untuk pembersihan, monggo Gus. Niki kayaknya mungkin ada yang unek-unek. Biasanya kalau kita hadir kan pasti berbau hubungan dengan gaib, yang kaki-kaki keju-keju yang tidak ada sebabnya sudah diperiksakan, terus pusing-pusing yang menaun. Ada punya ibu punya keluhan dengan keluarganya, yang di rumah misal panjenengan sering mau bertengkar dengan suaminya. Ada ibu? Tuh nggak usah malu ibu. Nggak usah malu. Nggak ada. Alhamdulillah. Atau yang sering tengkar dengan anaknya? Nggak ada. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Suaminya nggak betah di rumah? Oh, jangan-jangan malah suaminya ke luar negeri semua ini. TKI semua. Iya, jangan. Pemirsa bengkel Padang Hati, tentu kita terkadang orang yang ada gangguan, baik di rumahnya, gangguan di rumah tangganya, atau gangguan dalam dirinya, sering tidak merasa bahwa dirinya ada gangguan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa wong gendeng tidak pernah merasa bahwa dirinya gendeng. Atau terkadang ada penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita yang itu kemudian kita tidak sadari. Oleh sebab itu tidak ada salahnya apabila kita melakukan pembersihan istisqa bil Quran, kita bersihkan diri kita. Mudah-mudahan setelah ini nanti Allah memberikan ibadah kita juga semakin lancar. Amin. Ibadah kita semakin mudah, rumah tangga kita semakin adem ayem, kemudian rezeki kita juga semakin lancar. Karena terkadang itu tadi, orang yang terkena gangguan atau bahkan orang yang membawa gangguan jin, ketemu kita saja sudah malu. Malu. Atau kadang-kadang itu sudah kudu ogah-ogah. Maka di antara panjenengan-panjenengan yang merasa kudu ogah-ogah, itu memang begitulah adanya gangguan-gangguan jin. Mungkin ada ciri-ciri khusus ya Gus. Nah, ciri-ciri gitu. Biasanya natap mata saya udah gitu. Nanti aja kita jelaskan. Nanti akan Betul, nanti kita akan jelaskan. Kita ulas sekilas, oke? Sebab itu kita malam ini istisqa bil Quran, pembersihan dengan Al-Quran. Kita menggunakan bacaan-bacaan sholawat saja yang lebih mudah agar nanti panjenengan juga bisa mengikuti ya. Yang penting panjenengan niatin membersihkan diri, baik penyakit-penyakit hati mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah, baik penyakit-penyakit lahir maupun batin mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah, sehingga kita bisa diberikan kesehatan lahir batin. Sehingga kalau lahir batinnya bersih, ibadah juga enak, mikir juga jernih. Otomatis kalau mikir jernih, punya inovasi-inovasi yang baru, tentu rezeki juga akan lancar. Allahumma amin. Oleh sebab itu monggo panjenengan siapkan tempatnya, siapkan reseknya. Disiapkan aja dulu Ibu. Monggo semuanya disiapkan, sudah? Sudah? Fokus. Mana? Fokus sendiri-sendiri. Kalau sudah, jenengan fokus ke dirinya sendiri-sendiri. Tidak usah mikir temannya kanan kirinya. Biarkan kanan kirinya, yang penting panjenengan fokus pada dirinya sendiri. Karena panjenengan yang bisa membersihkan dirinya sendiri, tidak temannya, tidak kanan kirinya. Oke Ibu, sudah? Jenengan ikuti bareng kali saya, nggih? Bareng-bareng nggih? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pejamkan mata Ibu. Bareng-bareng kali kula. Pejamkan mata. Allahumma Sholli
ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyadil abdani wa shifaiha wa nuril ansari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyadin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyadil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, 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 ya Allah. Apabila di dalam diri saya terdapat gangguan-gangguan penyakit medis maupun non medis, gangguan-gangguan jin, sihir, teluh, guna-guna, santet, pelet, ain, virus-virus, bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh hamba. Hamba mohon ya Allah, atas izinmu, atas ridhamu, atas mukjizat Nabi Muhammad dan mukjizat Nabi Sulaiman dan mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Hamba mohon ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, bersihkanlah ya Allah, bersihkanlah ya Allah, muntahkanlah ya Allah, muntahkanlah ya Allah, muntahkanlah ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jiran merem danga pol, danga pol, mangap sing ngombo, danga pol, danga cecekne boyoke, danga mangap sing ngombo, mangap sing ngombo. Wahai penyakit-penyakit, gangguan-gangguan jin, sihir, teluh, guna-guna, sandat, pelet, ain, virus-virus, bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh, lek muntah ya nanti keren lagi. Bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh, markiah semuanya, saya perintahkan untuk keluar, 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 keluar. Ayo, saya pengen muntah biar nanti keren lagi. Keluar. Maaf, maaf saya ngomong. Biarkan keluar.
Wahai penyakit-penyakit, gangguan-gangguan jin, sihir, teluk, guna-guna, santet, pelet, ain, virus-virus, bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh, semuanya saya perintahkan untuk keluar. Keluar. Nek pengen muntah, dinglu, mangap, keluar. Jin yang ada dalam tubuh, semuanya keluar. Keluar. Mangap, sing ngombo. Biarkan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falakum adzabun jahannam wa lakum adzabun hariq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'natan ila yaumiddin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'natan ila yaumiddin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'natan ila yaumiddin. Wa nunazzilu minal qur'an wa nunazzilu minal qur'an wa nunazzilu minal qur'an wa nunazzilu minal qur'ani ma wa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tangan kanan pegang perutnya. Nah, diputer ngeten. Mangke dengan sawang kula, nggih. Nek wis kula muni bismillah, niat ngumbakan semua penyakit-penyakitnya ten mriki. Bismillah, bismillah. Mangke nek pun bismillah Allahu akbar iki tarik atas ngeten. Digowekne nek kresek iki. Ngoten nggih. Digowekne iki. Bismillah, bismillah Allahu akbar. Ngoten. Nggih. Monggo jenengan merem, jenengan puter. Terus putar, niat mengumpulkan semua penyakit-penyakitnya. Mangap. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bismillah. Bismillah, bismillah. Putar terus. Bismillah. Niat mengumpulkan semua penyakit-penyakitnya. Bismillah, bismillah, bismillah. Tarik atas. Bismillah. Allahu akbar. Lagi, tarik lagi. Bismillah. Putar lagi. Bismillah, 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 bismillah. Tarik atas. Bismillah. Allahu akbar. Tarik lagi. Bismillah. Allahu akbar. Bismillah, 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 bismillah. Tarik atas. Bismillah. Allahu akbar. Nah, iya. Biarkan keluar semuanya. Nah, terus. Lagi, biarkan keluar. Terus. Biarkan keluar. Saya pengen muntah, biarkan keluar terus. Semua penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh biarkan keluar. Ibunya yang hamil tadi tadi. Oh iya, saya. Terus keluar. Keluar. Semuanya penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh semuanya saya perintahkan keluar, keluar. Niki yang di ibunya ini penyakitnya keluar. Mangga Bu. Del. Lagi. Del. Bro. Lagi. Del. Allah. Lagi. Del. Niki ibunya, mangga Bu. Sudah saya siap nih Bu. Dingluk. Dingluk, mangap. Mangap. Dingluk, mangap. Nah, sekarang saya kata keluar. Del. Lagi. Del. Allah. Lagi keluar. Del. Lagi. Ibunya ini sama yang duduk yang ada gangguan yang duduknya ini. Lagi. Wes, lagi. Belum habis ini, keluar. Dingluk, mangap. Allahu akbar. Allahu akbar. Lagi, sekali lagi, mangap Bu nggih. Di kelas nih nggih. Nggih, biarkan keluar Ibu ya penyakitnya nggih. Sekali lagi yuk. Pegang perutnya, mangap. Dingluk mawon, dingluk. Dingluk. Nah, nggih. Mangap. Ah, buka mulutnya nggih. Nah, buka mulutnya. Allah.
Qala fakhud minha fa innaka rajumu'in 'alaika la'nata rajum qala fakhud minha fa innaka rajumu'in 'alaika la'nata rajum qala fakhud minha. Jadi terus tepuk punya yang tadinya kan dinglu maaf dinglu kasih siap nih maaf semua penyakit yang ada dalam tubuh keluar lagi keluar lagi Bismillahirrahmanirrahim innal ladzina fatanu Semangat Bu, buka mulutnya. Allahu Akbar. Ada musik? Ada musik betul? Ya. Kalau sudah bundeli ya. Pemirsa, saya akan berikan ulasan. Boleh Ibu, saya akan mau tanya, tahu ibunya sakit, ada keluhan sakit apa jenengan yang sekarang? Enggak, maksud saya beberapa ini ada keluhan sakit enggak jenengan? Asam lambungnya enggak tinggi? Enggak ya, karena jenengan punya sakit tapi ini sakit medis. Iya. Dari ciri muntahnya gitu. Karena muntahnya itu kalau gangguan jin itu muntahnya mesti lendir. Kalau muntahnya itu makanan, pasti itu punya penyakit, pasti. Sakitnya apa? Ya itu jenengan periksa saja nanti ke dokter nggih. Itu ibunya sakit. Ibunya muntahnya tadi lendir atau lendir atau makanan? Makanan. Ibunya ada keluhan sakit apa? Oh, punya varises. Selain varises ada lagi selain itu? Tidak ada ya. Yeah. Jadi dari muntah itu bisa kita deteksi sebetulnya. Jadi penyakit apa ya? Istisqa bil Quran atau orang menyebut ruqyah itu tidak hanya untuk penyakit gangguan jin. Penyakit apapun bisa disembuhkan dengan Quran. Karena Allah memang menurunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai sifat juga sebagai rahmah, sebagai orang yang beriman kepada Allah. Oleh sebab itu, kalau kita beriman kepada Allah, kita percaya kepada Al-Quran. Nah, jadi kalau kita sedang istisqa bil Quran, kalau yang guyu itu berarti tidak percaya dengan Al-Quran. Bukan tidak percaya dengan saya, karena yang kita gunakan adalah Al-Quran. Jadi kalau dia tertawa itu justru malah menghina Al-Quran, bukan menghina saya. Kalau saya nggak masalah dihina, tetapi kalau Al-Quran yang dihina nggak pas. Gitu geng. Karena kita yang dibaca sedang Al-Quran. Bagaimana kita membaca Al-Quran? Ketika kita membaca Al-Quran kemudian sambil guyu-guyu Bismillahirrahmanirrahim, kan tidak patut, tidak elok begitu ya. Jadi ada satu adab yang harus kita unggulkan, yakni bagaimana kita menghormati Al-Quran. Mohon maaf Gus, tadi dari kita perbincangan tadi jenengan berbicara ngendikan bahwa terkadang manusia itu nggak sadar kalau mereka di dalam. Nah, mohon itu diulas dengan ciri-ciri mereka. Nah, monggo diulas. Terkadang kita tidak sadar bahwa kita punya penyakit. Nah, oleh sebab itu dari muntah, istisqa bil Quran, kemudian ada muntah, itu efek yang paling cepat dirasakan. Karena dengan muntah, panjenengan pasti langsung plong. Pasti langsung plong. Nah, penyakit bisa keluar bersamaan dengan muntah. Bisa keluar bersama dengan air mata. Mungkin ada ibu yang kemudian air matanya keluar, nangis, atau bahkan histeria, teriak-teriak. Itu bukan kesurupan, tapi biasanya itu adalah abreaksi. Karena kesurupan dengan abreaksi juga berbeda. Nah, dari muntah bisa kita deteksi. Kalau muntahnya makanan, berarti dia penyakitnya adalah medis. Kalau muntahnya itu lendir, berarti non medis. Kalau dicampur dengan darah, ada indikasi ini sihir atau yang lainnya, telur atau santet dan lain sebagainya. Kalau kemudian ada benjolnya, berarti terindikasi dia telur. Begitu. Jadi dari muntah saja kita bisa deteksi. Oleh sebab itu tidak usah izin untuk muntah. Karena panjenengan kalau dokter mengatakan menggunakan stetoskop atau kemudian menggunakan dengan deteksi alat apa namanya Mas ronsen. Kalau kita deteksinya hanya menggunakan kresek. Dan doa pastinya. Itulah keutamaan Al-Quran sebagai sifat, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Kita pemirsa yang ada di rumah tentunya. Ya. Monggo penarak dulu Gus.
Baiklah, pemirsa yang di rumah, khususnya acara kita sudah di penghujung acara ya. Untuk biar kita semangat, kita yel dulu. Bengkel padang hati. Padang hati, padang pikirane, lancar rezeki. Tepuk tangan yang meriah agar tidak loyo. Baiklah pemirsa di rumah, untuk hari ini cukup sekian acara kita. Sudah ditemani kurang lebih 1 jam bersama Gus Riza Zakaria, bersama ibu-ibu yang cantik, dan bersama tim-tim kita, tim dari kru-kru kita. Itu bila kata salah dari kita, bila ada kekurangan dari kita, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Raffi Pandega. Saya Riza Zakaria, pengasuh Yayasan Padepokan Padang Hati, Dawan Mojosari Keras Kediri. Juga terima kasih mengucapkan kepada semua pemirsa yang ada di rumah maupun yang pemirsa yang ada di studio. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan, rahmat kepada kita semuanya. Ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya saya kembalikan kepada acara. Untuk kita kata aja Padepokan Padang Hati, mohon maaf pada ibu-ibu bila berkenan besok kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih yang ada di rumah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.